Coba deh, kapan terakhir kali Anda benar-benar memperhatikan kaki Anda? Mungkin setelah seharian penuh beraktivitas ya. Nah, bagian tubuh yang sering banget kita anggap sepele ini ternyata bisa jadi pembawa pesan rahasia tentang kesehatan kita loh. Hari ini kita bakal coba bongkar pesan-pesan tersembunyi itu. Sekarang coba deh lihat kaki Anda. Kelihatannya biasa aja kan? Tapi percaya atau enggak, kaki kita itu bisa jadi detektif buat salah satu organ paling vital yang kita punya, hati. Yuk kita cari tahu bareng-bareng apa aja sih petunjuknya. Coba bayangin deh, tubuh kita ini kan kayak jaringan komunikasi super canggih. Nah, kaki kita, karena posisinya itu paling jauh dari pusat komando, yaitu jantung, sering banget jadi yang pertama kali ngirim sinyal bahaya. Terutama kalau ada masalah sama sirkulasi. Ini nih yang bikin kaki kita jadi sistem peringatan dini yang luar biasa. Oke, sekarang kita akan main detektif-detektifan buat tubuh kita sendiri. Yuk, kita mulai dari petunjuk yang paling gampang dilihat, yaitu tanda-tanda yang mungkin muncul di permukaan kulit kaki Anda. Pernah nggak sih Anda lihat ada bintik-bintik merah kecoklatan yang aneh di kaki bagian bawah? Kadang kelihatannya agak mengkilap gitu, dan seringnya kita cuekin aja kan, dikira udah biasa. Padahal ini bisa jadi lebih dari sekedar itu loh. Jadi gini, bintik-bintik ini sebenarnya kayak lampu alarm dari sistem peredaran darah kita. Ini tuh cara tubuh ngasih tahu kita kalau ada sesuatu yang nggak beres sama sirkulasi. Dan sering banget sumber masalahnya itu berasal dari hati yang lagi tertekan atau kecapean. Oke, petunjuk lain yang mungkin pernah Anda lihat itu adalah vena laba-laba, atau kalau istilah medisnya spider nevus. Bentuknya itu kayak jaring laba-laba yang halus banget di bawah kulit. Ini nandain pembuluh darah kecil kita lagi melebar. Terus, apa hubungannya sama hati? Gini. Kalau hati kita lagi bermasalah, contohnya pada kondisi sirosis, kemampuannya buat ngatur hormon kayak estrogen itu jadi menurun drastis. Nah, kelebihan estrogen inilah yang bisa bikin pembuluh darah kita jadi lemah. Dan akhirnya muncul deh sebagai vena laba-laba atau bahkan varises. Tumit pecah-pecah. Ini masalah yang umum banget ya kayaknya. Seringnya kita anggap ini cuma masalah kulit kering biasa. Tapi, gimana kalau ternyata ini lebih dari sekedar masalah kosmetik? Nah, ini dia hubungan yang jarang banget kita sadari. Hati kita kan memproduksi empedu, yang perannya krusial banget buat menyerap vitamin-vitamin penting untuk kulit. Misalnya, vitamin A, E, B3, sama omega 3. Jadi, kalau fungsi hati terganggu, ya penyerapan nutrisi ini jadi macet. Hasilnya, kulit kita, terutama di tumit, jadi kering kerontang dan pecah-pecah. Oke, petunjuk di permukaan kulit udah kita cek. Sekarang, ayo kita gali lebih dalam lagi dan perhatikan tanda-tanda lain yang bisa muncul di kaki dan juga di kuku. Selain yang bisa kita lihat, coba deh perhatiin juga apa yang Anda rasakan. Rasa gatal di telapak kaki bisa jadi pertanda empedu lagi tersumbat, atau kaki yang sering terasa panas, atau bau yang nggak hilang-hilang, itu bisa nandain hati lagi kewalahan melakukan detoksifikasi. Bahkan, nyeri tumit yang sering kita kira pelantar fasciitis, ternyata akarnya bisa jadi ada di hati. Coba deh kita lakukan tes sederhana ini. Tekan jari Anda agak kuat di tulang kering. Kalau pas dilepas, bekas lekukannya itu nggak langsung balik dan kelihatan penyok beberapa saat. Nah, ini namanya pitting edema. Kondisi ini, si pitting edema ini, adalah salah satu gejala paling klasik dari hati yang lagi stres berat. Jadi waktu hati nggak sanggup lagi mengatur cairan tubuh, cairan itu bakal numpuk. Dan karena efek gravitasi, penumpukan ini paling jelas terlihat di kaki dan tungkai bawah. Oke, yang terakhir, ayo kita periksa kuku kaki kita. Ada dua tanda utama yang bisa muncul di sini. Dasar kuku yang warnanya jadi putih atau pucat, dan adanya jamur kuku yang susah banget hilangnya. Jadi, dasar kuku yang jadi pucat atau memutih, di mana bentuk bulan sabit di pangkal kuku udah nggak kelihatan lagi, itu tanda klasik sirkulasi darah yang buruk. Di sisi lain, jamur kuku yang bandel itu seringnya bukan cuma masalah luar, tapi cerminan masalah di dalam. Hati yang kelewat beban bisa bikin keseimbangan bakteri baik di usus kita jadi kacau. Nah, ini ibarat membuka pintu buat jamur untuk berkembang biak, termasuk di kuku kaki kita. Oke, kita udah ngumpulin banyak banget petunjuk nih. Mulai dari bintik di kulit, tumit pecah-pecah, sampai ke kondisi kuku. Sekarang pertanyaan terbesarnya adalah, apa sih yang sebenarnya bikin hati kita jadi stres begini? Seringkali jawabannya itu ada di piring makan dan gaya hidup kita sehari-hari. Konsumsi gula berlebih, alkohol, makanan olahan, bahkan terlalu banyak protein pun bisa bikin hati kerja lembur non-stop. Di saat yang sama, kalau kita jarang banget makan makanan hidup seperti sayuran segar,
beban kerja hati jadi makin berat. Nah, setelah tahu semua potensi masalah ini, jangan langsung panik. Ada kabar baiknya kok. Kita bisa banget mengambil langkah-langkah nyata buat mendukung kesehatan hati kita. Ini bukan tentang perubahan drastis dalam semalam, tapi tentang memulai langkah pertama yang penuh harapan. Coba deh lihat kontras yang ini. Di satu sisi ada hal-hal yang membebani hati kita. Di sisi lain, ada yang justru menyembuhkannya. Konsepnya sederhana banget sebetulnya. Kurangi yang memberatkan, kayak gula dan makanan olahan, dan perbanyak yang menyehatkan, seperti sayuran hijau dan lemak-lemak yang baik. Jadi, gimana cara mulainya? Ada 3 langkah sederhana. Pertama, kurangi beban hati dengan memotong asupan gula dan alkohol. Kedua, kasih bahan bakar yang tepat dengan memperbanyak sayuran segar. Ketiga, beri hati waktu untuk bernapas dan memulihkan dirinya sendiri. Misalnya dengan pola makan seperti diet keto yang sehat atau puasa intermittent yang katanya bisa sangat membantu. Jadi, lain kali kalau Anda melepas sepatu di penghujung hari, coba deh luangkan waktu sejenak. Dengerin apa yang mungkin ingin disampaikan oleh kaki Anda. Karena memperhatikan sinyal-sinyal kecil ini bisa jadi langkah pertama yang paling bermakna menuju kesehatan yang jauh lebih baik.